Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Bahrul Roji. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hawalah dan implementasinya dalam perbankan syariah. Untuk itu kita simak untuk penjelasan bahasa. Hiwalah adalah al-intikal dan al-tahwil, yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut istilah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berhutang atau al-muhil kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Objek yang dialihkan dapat berupa uang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dialihkan utang, maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi. Pihak yang berhutang atau muhil meminta pihak lain atau muhal alaih untuk membayarkan terlebih dahulu utangnya pada pihak lain atau muhal. Setelah akad hiwalah dilakukan, pihak yang berhutang atau muhil akan membayar kepada pihak yang telah menanggung utangnya atau muhal alaih, atau hak penagihan berpindah menjadi hak muhal alaih. Dalam hal ini, pihak yang mengambil alih hutang harus yakin pihak yang diambil alih utangnya dapat memenuhi kewajibannya di kemudian yang dialihkan piutang, maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Pihak yang berpiutang atau muhil meminta pihak lain untuk mengambil alih atau muhal alaih piutang yang dimilikinya. Dengan mengambil alih ini, pihak yang berpiutang akan menerima uang dari yang mengambil alih piutang, sementara pihak yang berhutang atau muhal akan membayar pada pihak yang telah mengambil alih piutang. Dalam hal ini, hiwalah dapat membantu likuiditas bagi pihak yang mempunyai piutang. Sebaliknya, pihak yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang berhutang. Selain juga harus melihat keabsahan transaksinya. Pihak yang menerima pengalihan utang atau piutang muhal alaih dapat memperoleh imbalan atau fi ujroh atas jasanya berupa kesediaan dan komitmennya, dan besarnya ujroh harus ditetapkan pada akad secara jelas, tetap dan pasti. Di dalam rukun hiwalah ada 3 rukun yaitu yang pertama pelaku akad, yaitu muhal atau pihak yang berhutang, muhil atau pihak yang mempunyai piutang, dan muhal alaih atau pihak yang mengambil alih utang atau piutang. Rukun yang kedua yaitu objek akad, yaitu muhal bih atau hutang. Dan yang ketiga adalah zigot, yaitu ijab dan qabul. Selain itu ada syarat hiwalah. Syarat yang pertama itu pelaku akad. Di dalam pelaku akad ini harus yang pertama balig atau dewasa dan berakal sehat. Dan yang kedua, pelaku akad ini berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan pengalihan utang piutang tersebut. Dan yang ketiga, diketahui identitasnya. Nah, syarat hiwalah yang kedua yaitu objek akad. Di dalam objek akad ini, yang pertama bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang. Yang kedua, harus merupakan utang piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Dan yang ketiga, itu harus jelas nilainya, jumlahnya, dan spesifikasinya. Dan yang keempat, itu tidak bertentangan dengan syariah,
gitu ya. Dan yang terakhir, syarat hiwalah yang terakhir yaitu adanya ijab qabul, dilakukan secara tertulis. Ke hukum hiwalah, di sini ada landasan syariahnya. Yang pertama itu di Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Surat Al-Baqarah ini menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dari awal. Landasan syariah yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan, dihawalahkan kepada orang yang mampu kaya, terimalah hawalah itu. Pada hadis ini, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang kaya mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan atau muhal alaih. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadis tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan atau muhal menerima hawalah. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi sunnah hukumnya menerima hawalah bagi muhal. Dan yang terakhir itu ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12/DSN MUI /2000 tentang hawalah. Itu bisa di searching di Google, bisa dilihat ya. Dan yang kedua, dalam hukum hiwalah itu ada landasan hukum positif. Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain meliputi melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwalah secara teknis mendasarkan pada peraturan Bank Indonesia, yaitu dalam pasal 36 huruf C, poin kedua PBI nomor 6/PBI/24/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya, yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad hiwalah. Selanjutnya yaitu implementasi atau konsep dari hawalah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas dalam hawalah lazimnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang tersebut. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Akad hawalah dapat dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Yang kedua, post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Dan yang ketiga yaitu bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. Dan yang keempat, tujuan hawalah dari bank adalah untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai agar dapat menjalankan produksinya. Bank akan mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang, dan untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, bank perlu melakukan adanya penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Dan yang kelima, hawalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan fresh money bagi pihak nasabah juga tidak luput dari resiko, terutama dari pihak bank. Adapun resiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak hiwalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wan prestasi atau ingkar janji, tentu memenuhi kewajiban hawalah ke bank. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang. Akad hiwalah ini dibolehkan oleh syara Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 /DSN MUI Romawi 4 2000 tentang hawalah. Rukun yang harus dipenuhi dalam akad hawalah ini adalah adanya muhil, muhal dan muhal alaih, dan zigot hiwalah. Landasan hukum hiwalah sendiri adalah landasan syariah dan dari hukum positif. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas dalam hiwalah lazimnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang tersebut. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan tentang hawalah dan implementasinya dalam perbankan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.